Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusril. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu membuat aplikasi rental mobil. Berikut saya tampilkan hasil proyek saya. Pertama-tama kita buka dulu ya shortcut pada aplikasi saya yang saya buat. Di sini kita sudah disuguhkan sintak pada untuk halaman home ya, komplit di sini. Di sini juga ada root pada halaman depan. Baik, kita langsung saja kita tampilkan aplikasinya seperti apa. Pertama kita buka dulu Laragonnya, kita aktifkan dulu Apache dan MySQL. Kita gunakan terminal pada Laragon saja ya. Kita juga bisa menggunakan terminal pada Git, juga bisa menggunakan PowerShell, CMD juga bisa, asalkan kita sudah mengaktifkan Apache dan MySQL. Kita masuk dulu ke folder aplikasi, lalu kita jalankan PHP Artisan set. Oke, sudah berjalan. Kita buka dulu browser. Kita sudah ditampilkan halaman login. Seperti inilah halaman login pada aplikasi saya yang saya buat. Dan bisa nama admin dan passwordnya. Kita langsung saja login ya. Baik, seperti inilah ya halaman dashboard pada aplikasi saya, yaitu aplikasi rental mobil. Berikut juga saya tampilkan ya, saya tampilkan halaman depannya. Oke, ini halaman depannya ya, halaman depan pada aplikasi rental mobil. Kita tampilkan juga PHP admin ya, database-nya. Oke, kita masukkan saja root ya. Ini kita kosongkan. Oke, kita sudah masuk ke halaman PHP admin. Berikut database pada aplikasi saya. Di sini saya belum merapikan tabel saya. Kita lihat di sini saja ya.
Di sini ada beberapa tabel, yaitu tabel car, car image, customer, manufacturer, migration, password reset, roles, setting, dan transaksi user. Pertama saya akan jelaskan pada halaman dashboard. Baik, saya akan jelaskan. Yang pertama adalah menu dashboard, data mobil. Di sini ada beberapa bagian juga, mobil dan merek. Ini pada menu customer. Di sini juga menu transaksi, dan ada 3 bagian juga. Di bagian transaksi ada list dan juga riwayat transaksi. Di sini juga ada menu setting ya, dimana kita bisa mengubah nama toko kita, misalnya menjadi ya, sesuai dengan keinginan kita ya, kita masukkan saja. Di sini juga ada menu manajemen pengguna. Di sini juga terbagi 2 bagian, yaitu pengguna dan hak akses. Ini sebagai kita masuk ke aplikasi dashboardnya, kita bisa ubah di sini, misalnya ini mengubah password. Oke. Baik, kita jelaskan satu persatu pada menu ini. Pada menu dashboard terdapat menampilkan jumlah dari mobil yang tersedia, customer, transaksi, dan transaksi aktif. Ini hanya menampilkan beberapa kegiatan pada aplikasi, misalnya ini. Dan pada menu selanjutnya yaitu menu data mobil. Di sini kita bisa menginputkan beberapa mobil yang tersedia, misalnya coba kita dengarkan saja. Sini kita masukkan saja itu. Sini juga kita bisa memasukkan gambar daripada mobil. Kita download aplikasi saja. Misalnya ini ya, kita masukkan saja, maka kita simpan. Maaf, ini hanya sebagai contoh saja. Baik, sudah tersimpan. Lalu di sini juga ada merek ya, sudah ada merek. Kita bisa menambahkan beberapa merek mobil ya.
Saya juga tidak mengetahui, kurang tahu ya tentang mobil mereknya ya. Di sini juga ada menu customer. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi sistem aplikasinya ini masih menggunakan WhatsApp sebagai media pemesanan. Jadi untuk penginputan data ini dikerjakan oleh admin. Jadi calon customer itu kalau ingin memesan mobil misalnya ya, rental mobil, maka melakukan pemesannya itu melewati WhatsApp. Jadi untuk penginputan di sini admin sebagai penginputan data-data customernya. Jika ingin melakukan rental mobil, maka admin memasukkan data-data customer di sini. Di sini juga memasukkan nomor induk kependudukan, juga alamatnya, nomor teleponnya, nama, jenis kelamin, dan email. Ini sebagai contoh saja. Lalu kita simpan, maka sini terekamlah data dari customer yang bernama Topik. Nah, kalau kita cari ya kalau kita cari dengan kata kunci T, maka akan muncul nama customer Taufik di sini. Lalu di menu transaksi di sini ada menu di bagian pertama. Di sini kita bisa memanggil data customer dengan menggunakan kata kunci nama saja. Nah, misalnya tadi yang kita masukkan Taufik. Ini pelanggan baru atau lama, kita masukkan saja. Kita juga bisa melakukan pengisian data di sini juga ya. Kalau dia customer baru, maka bisa menginputkan data, misalnya sama lah kejadian dengan menu customer ya. Di sini kita pilih yang metode lama saja, lalu kita panggil mobil yang tersedia, misalnya Toyota tadi. Kita lihat dulu. Panggil.
ya. Ini kenapa tidak mau bangkit? Ini hanya sebagai contoh saja. Oke, coba kita lihat dulu. Kita masukkan nama Taufik. Nah, maka dia akan menampilkan mobil yang tersedia di sini yang kita masukkan tadi. Kenapa mobil yang kita cari itu tidak muncul? Karena mobil itu dalam status terpakai, masih belum tahap pengembalian mobil tersebut. Maka kita masukkan saja tanggal sewanya tanggal 19 misalnya. Ini misal saja ya, masih statusnya proses. Kita centang saja kalau sudah melakukan pembayaran, maka kita klik saja pada ini tanggal pengembalian tanggal 4. Oke. Maka kita juga bisa melihat geo transaksinya. Coba kita cetak terlebih dahulu. Maka akan mencetak data transaksi atau sebagai bukti telah melakukan transaksi. Nah, hanya misal saja ya. Maka kita lihat coba kita contoh saja. Oke. Juga kita bisa mengekspor ke Excel ya, data transaksi sebagai catatan bagi kita apabila ingin membukukan ya, dari bulan ke bulan misalnya apa masukannya. Oke, kita langsung masuk ke halaman depan.
Di sini ada halaman depannya ya. Ini halaman depannya. Di sini terdapat beberapa menu, yaitu menu beranda. Di sini ada tentang juga. Di sini juga ada menu jasa, hanya menampilkan beberapa layanan ya. Di sini ada untuk layanan kami, upacara pernikahan, misalnya transfer antar kota, airport transfer untuk seluruh kota. Itu pada layanan aplikasi antar mobil ini. Ini ada menu kontak juga, menu kontak ya. Jadi sistemnya, aplikasi ini masih menggunakan via WhatsApp sebagai media pemesanan atau mengantar mobil. Jika kita mengklik pada tombol ini, kita langsung diarahkan ke WhatsApp dengan nomor yang sudah ditentukan. Nah, ini nomor saya. Jadi sistemnya ini pemesannya melalui WhatsApp. Kita bisa melakukan dengan chatting ataupun langsung dengan telepon. Maka untuk penginputan data customer, jadi admin lah yang sebagai media untuk melakukan pemesanan. Jadi admin di sini memasukkan data customer ya, calon customer. Jika customer ingin merental mobil atau melakukan sewa mobil, maka admin memasukkan data-data customer di sini, lalu melakukan penawaran. Nah, di sini jika sudah menentukan cari mobil apa saja, maka langsung masukkan ke sini saja. Oke, seperti yang kita contohkan tadi ya, sudah kita downloadkan juga. Hanya untuk halaman, dan ini juga bisa kita atur ya, untuk mengatur halaman depan. Misalnya sini simple. Oke, ini sudah berubah ya. Jika kita ingin mengubah namanya, misalnya 3, sini bisa juga. Jadi halaman dashboard ini bisa mengontrol halaman depan. Oke, ya. Jadi halaman depan untuk mengontrol halaman. Jadi pada halaman dashboard untuk mengontrol halaman depan ya. Kembalikan ke awal saja. Oke, jadi seperti itulah. Jadi sistem pemesan mobilnya masih menggunakan via WhatsApp ya. Jadi sistemnya ada di bagian dashboard di sini. Melakukan pemesanannya melalui aplikasi halaman dashboard yang dilakukan oleh admin itu sendiri. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, apabila terdapat ada yang kurang jelas dari penjelasan saya tentang aplikasi saya pada hari ini ya. Karena aplikasi ini sangat sederhana ya, sederhana dan simple. Tidak terlalu banyak sistem pada halaman depan. Ini hanya sebagai
sebagai pemanis ya, ataupun memudahkan kita ya untuk melakukan promosi, misalnya mengubah kata-kata di sini, misalnya kalimat untuk menarik pelanggan misalnya gitu. Kita bisa mengontrolnya dari halaman dashboard ini ya, mobil-mobil yang tersedia. Oke, kita harus Oke, mungkin itu saja ya, karena aplikasi ini juga tidak terlalu banyak sistem pada halaman depannya, karena tombol ini lah yang sebagai media pemesanannya, yaitu langsung mengarah ke WhatsApp. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.